Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Pratama dengan NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah al-Tamimi, yang lebih dikenal dengan Abdullah al-Ka'bah di masa jahiliyah. Dilahirkan di Mekah 572 Masehi setelah kelahiran Rasulullah. Terpilih menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah 632 Masehi. Terus meninggal dunia tahun 13 Hijriah 634 Masehi pada usia 63 tahun. Terus menjadi khalifah itu dikarenakan Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tentang penunjukan seseorang yang akan menggantikannya. Dan selanjutnya Ansor dan Muhajirin berkumpul di tempat Saqifah Bani Sa'idah, sebuah tempat yang digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Terus golongan Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Terus Abu Bakar meminta khalifah dari golongan Muhajirin dan mengusulkan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus Umar dan Abu Ubaidah ini menolak, dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar. Terus ada juga perang di masa Khalifah Abu Bakar, yaitu ada perang Riddah, yaitu 3 golongan pembangkang yang muncul sepeninggal Rasulullah, yaitu orang-orang murtad, orang-orang enggan bayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Semua golongan itu diperangi sampai kembali kepada kebenaran. Perang ini disebut perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Yang di sini ada perang Riddah itu membasmi, yaitu 3 golongan pembangkang. Terus ada juga di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga perluasan wilayah, yaitu melanjutkan perluasan wilayah ke daerah Syria di bawah kekuasaan Romawi pimpinan Kaisar Heraklius. Perluasan wilayah tersebut dipimpin 4 orang panglima perang. Yang pertama yaitu Yazid bin Abu Sufyan di Damaskus. Terus yang kedua ada Abu Ubaidah bin Jarrah di Homs. Terus yang ketiga ada Amr bin As di Palestina. Terus yang keempat ada Surahbil bin Hasanah di Yordania. Terus di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga pembukuan Al-Quran, itu melihat para penghafal Al-Quran ikut perang Riddah dan sebagian menjadi korban. Umar bin Khattab mengusulkan supaya mencatat semua hafalan Al-Quran. Terus Abu Bakar ragu dengan usulan Umar karena Rasulullah SAW belum pernah melakukannya. Pada masa Rasulullah, tulisan-tulisan Al-Quran belum dikumpulkan satu mushaf, tetapi masih berserakan. Akhirnya Abu Bakar menugaskan Said bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Said berhasil menulis ayat-ayat Al-Quran tersebut dalam satu mushaf. Mushaf tersebut diserahkan kepada Abu Bakar dan disimpan sampai wafat. Terus selanjutnya ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saya akan menjelaskan ini. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdullah al-Uzza bin Rabah bin Ka'ab bin Luwai al-Quraisy. Silsilah Umar bertemu dengan Rasulullah pada kakek ke-7, sedangkan dari pihak ibunya pada kakek ke-6. Terus dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum perang Fijar.
Menurut Ibnu Atsir, Umar dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Rasulullah. Terpilih menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah, 634 Masehi, dalam usia 53 tahun. Terus terbunuh di tangan budak Persia bernama Abu Lu'lu atau Abdullah Mughirah. Meninggal dunia pada tahun 23 Hijriah, 644 Masehi, dalam usia 63 tahun. Terus Umar bin Khattab ini ditunjuk karena kriteria Khalifah Abu Bakar. Kriteria Khalifah selanjutnya akan ditunjuk Abu Bakar, yang tegas, tidak kejam, yang lembut, tidak lemah. Jadi Umar bin Khattab ini ditunjuk karena kriteria Khalifah Abu Bakar, yaitu yang tegas, tidak kejam, dan yang lembut, tidak lemah. Terus dua pilihan Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Terus Abu Bakar bermusyawarah dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Asy'ari, Said bin Said, dan yang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Penetapan Umar sebagai khalifah ditulis pada suatu piagam pengangkatan. Terus di masa Umar bin Khattab juga terjadi perluasan wilayah, yaitu yang pertama melanjutkan perluasan wilayah yang dilakukan Abu Bakar. Terus berhasil menguasai Jazirah Arab, Syria, Palestina, Mesir, dan sebagian wilayah Persia. Terus pada masa Umar bin Khattab ini juga membangun administrasi negara, atau ya administrasi negara, yaitu yang pertama membentuk 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang kedua adalah menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Terus yang ketiga, mendirikan pengadilan negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Yang keempat, kepala negara dibantu oleh Al-Khatib, yaitu sekretaris negara, dijabat oleh Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Arkam. Yang kelima, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menangkap penjahat. Yang keenam, membentuk jawatan militer, petugas di daerah perbatasan seperti di Kufah, Basrah, dan Futsah, dan diberi gaji secara teratur setiap bulannya. Terus yang ketujuh, mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu memungut pajak dan lain-lain disimpan di Baitul Mal, dan penggunaannya diatur oleh Dewan. Yang kedelapan yaitu mencetak mata uang sebagai alat tukar yang resmi dari negara. Yang kesembilan adalah menciptakan kalender Islam atau tahun Hijriah. Terus Khalifah Umar ini juga membangun kota-kota baru atau memperbarui kota-kota lama, dibangun gedung-gedung bergaya Persia, Romawi, dan Arab yang dijiwai oleh seni Islami. Terus juga untuk mempelajari bacaan Al-Quran, Umar bin Khattab telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Palestina, Ibadah bin Al-Sabit ke Hims, Abu Darda ke Damaskus, Ubay bin Ka'ab dan Abu Ayyub tetap di Madinah untuk mempelajari ilmu qiraat. Terus selanjutnya ada Utsman bin Affan. Saya akan menjelaskan Utsman bin Affan. Terus nama lengkapnya itu Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdul al-Syam bin Abdullah al-Manaf bin Qusay. Lahir pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah. Ada yang mengatakan lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun Gajah. Menikah dengan dua putra Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Terpilih menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah, 644 Masehi, dalam usia 70 tahun. Terus terbunuh oleh para pemberontak ini pada tahun 35 Hijriah, 656 Masehi, dalam usia 82 tahun.
Terus menjadi khalifah ini karena Umar bin Khattab membentuk oh ya, asal usul menjadi khalifah eh, apa Utsman bin Affan ini menjadi khalifah itu yang pertama adalah Umar bin Khattab membentuk panitia 6 atau bernama Ashab al-Sittah untuk memilih penggantinya sebagai khalifah. Terus mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesudah Umar wafat, panitia 6 ini mulai bersidang. Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga. Terus ada kebijakan-kebijakan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ini adalah mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tertinggi di negara. Membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal. Tanah rampasan perang atau yang ditinggalkan pemiliknya di masa Khalifah Umar dijadikan milik negara. Terus adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Terus di masa Utsman bin Affan ini juga memulai mushaf Al-Quran. Rasulullah memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca Al-Quran menurut dialek mereka masing-masing. Sampai pada masa Khalifah Utsman ini membaca Al-Quran menurut dialek masing-masing kabilah sudah sangat banyak variasi. Huzaifah bin Yaman mengusulkan untuk membuat mushaf standar bagi seluruh umat Islam. Terus Utsman ini menerima usul Huzaimah dan membentuk panitia lajnah yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Al-Quran yang disimpan Hafsah disalin dan diserahkan menurut dialek Quraisy. 6 buah salinan, satu disimpan Khalifah Utsman, yang lain dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam atau Syria. Mushaf yang sudah diseragamkan disebut Mushaf Utsmani. Terus juga ada di masa Khalifah Utsman bin Affan ini juga ada pemberontakan ya teman-teman ya. Itu keluarga Bani Umayyah dan sahabat-sahabat tertentu yang hidup mewah, melimpah berkecukupan, sebaliknya rakyat hidup dalam kemiskinan sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Itu ini adalah kenapa ada pemberontakannya. Terus yang kedua adalah Abdullah bin Sabah berhasil menggalang rakyat di Kufah, Basrah, dan Mesir supaya memberontak. Para pemberontak mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Salah seorang pemberontak terkena panah yang datang dari kediaman khalifah hingga akhirnya mereka menyerbu rumah Utsman dan membunuhnya. Dan terus saya akan menjelaskan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib ini nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim bin Abdullah Al-Manaf bin Luwai bin Kilab bin Qusay. Dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Menikah dengan putri Rasulullah yaitu Fatimah. Terpilih menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah 656 Masehi dalam usia 58 tahun. Terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljan ketika sholat subuh di Masjid Kufah pada tahun 40 Hijriah 661 Masehi dalam usia 63 tahun. Terus ini Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah karena Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah minta Ali untuk mengganti Utsman. Pada awalnya menolak, namun setelah desakan banyak sahabat, akhirnya Ali menerima dan dibaiat jadi khalifah di Masjid Nabawi pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Itu juga ada kebijakan Ali bin Abi Thalib ini ya untuk memecat gubernur yang diangkat Utsman, termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Terus ada mengambil kembali tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni-kroni Khalifah Utsman. Terus ada perang, yaitu perang Jamal. Yaitu perang Jamal ini adalah Ali menghadapi pemberontakan Thalhah
terus Zubair dan Aisyah. Peperangan yang pertama kali terjadi antara sesama kaum muslimin. Setelah unta yang ditumpangi Aisyah dapat dibunuh, peperangan berhenti dengan kemenangan di pihak Ali. Terus ada perang Siffin, teman. Perang Siffin ini adalah Muawiyah dan penduduknya menuduh Ali ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan Utsman. Muawiyah menolak membaiat Ali sebagai khalifah. Muawiyah dianggap sebagai pembangkang dan harus diperangi. Peperangan dihentikan setelah beberapa hari dan akan diselesaikan melalui tahkim. Terus ada kaum Khawarij, yaitu kaum yang mereka yang keluar dari barisan Ali. Pasukan Ali pada perang Siffin yang tadinya meminta untuk menghentikan perang dan menerima tahkim. Terus ada tahkimnya, yaitu tahkim atau perundingan diselenggarakan pada bulan Ramadan 37 Hijriah atau Januari 656 Masehi di Dumat Al-Jandal, terletak antara Madinah sampai Damaskus. Agenda perundingan ialah pertama, Utsman terbunuh secara zalim, kedua, siapa yang tepat untuk menjadi khalifah. Terus yaitu adalah hasil tahkim. Hasil tahkim yaitu menghentikan pemerintahan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing dan kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk mencari penggantinya. Tetapi Amr menyatakan bahwa dia telah menurunkan Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menetapkan Muawiyah sebagai penggantinya. Kaum Khawarij berpendapat bahwa yang kalah di peperangan umat Islam adalah Ali, Muawiyah, dan Amr bin Al-As. Terus kaum Khawarij ini berusaha membunuh ketiga tokoh tersebut di waktu yang sama, tetapi akhirnya hanya berhasil membunuh Ali. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.